Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun ajaran 2020-2021. Selamat naik kelas di kelas 11. Untuk matematika akan diampu oleh saya. Mungkin sudah pada kenal ya, dan saya rasa tidak perlu perkenalan. Langsung saja kita bahas materi kita yang pertama adalah barisan dan deret. Materi ini kalau kalian ingat-ingat pasti sudah pernah dibahas waktu di kelas 9 MTS atau SMP. Jadi ini tinggal mengulang dan akan dibahas lebih dalam lagi. Jadi barisan dan deret bilangan itu ada dua, ada barisan aritmatika dan ada barisan geometri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang pertama barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi ingat kata kuncinya adalah pola yang tetap serta operasi penjumlahan dan pengurangan. Contoh, ini ada barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Maka kalau kita lihat dari 1 ke 3 itu lompat berapa? Kan tambah 2 kan? 3 ke 5 itu tambah 2, 5 ke 7 itu tambah 2, begitu seterusnya. Nah, karena semakin ke ujung nilainya akan semakin membesar, maka barisan ini kita sebut sebagai barisan naik. Nah, sedangkan yang ini barisan bilangan genap masih kurang lebih sama dengan barisan bilangan ganjil, cuman bilangannya aja bilangan genap di sini 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dari 2 ke 4 itu lompat 2 tambah 2, 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2, begitu seterusnya. Nah, ini masih barisan naik. Kenapa? Karena makin ke ujung nilainya semakin besar. Nah, contoh yang ketiga, 50, 45, 40, 35, 30, 25, dan seterusnya. Dari 50 ke 45 itu mundur 5 atau berkurang 5. Berkurang 5, berkurang 5, berkurang 5. Semakin ke ujung nilainya akan semakin kecil. Maka barisan ini kita sebut sebagai barisan aritmatika turun. Ingat, kalau nilainya semakin ke ujung naik, itu barisan aritmatika naik. Kalau semakin ke ujung nilainya kecil, maka itu namanya barisan aritmatika turun. Bentuk umumnya adalah U1, U2, U3, U4 sampai UN. UN ini untuk suku yang belum diketahui. Kalau misalnya sukunya sampai 10 berarti N-nya jadi U10, begitu dia. Jadi U1 itu kita sebut sebagai suku pertama, suku ke-1, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, begitu seterusnya. UN itu suku ke N. Oke. Kemudian ada beberapa istilah dalam barisan aritmatika. Yang pertama, suku pertama dalam barisan aritmatika itu kita simbolkan sebagai A. A itu adalah barisan pertama. Jadi U1 itu kita simbolkan sebagai A. Kemudian selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika disebut beda atau selisih yang disimbolkan dengan B. B itu didapat dari mengurangkan suku kedua dikurang suku satu, suku ketiga dikurang suku kedua. Kalau kita ambil suku keempat, berarti dikurang dengan suku ketiga. Maka untuk mencari B, UN, suku ke N dikurang suku ke N kurang 1. Paham ya sampai sini ya, untuk mencari beda. Jadi bedanya ini 4 kurang 2. Berapa? 2. Ini 3 kurang 1, 2. Ini 5 kurang 3, 2. Kalau ini 10 kurang 8, 2. Nah, kalau yang ini jangan tertipu. Di sini banyak yang menganggap bahwa bedanya 5. Salah. Bedanya adalah minus 5. Kenapa? 45 dikurang 50. Hasilnya minus 5, bukan 5. Oke? Jadi jangan salah di situ. Jadi misalnya kalau saya punya barisan 7, kemudian 11, 15, dan seterusnya. A-nya berapa ini? A-nya 7. B-nya kita kurangkan saja. 11 kurang 7. 11 kurang 7 berapa? 4. Itu dia.
Oke, kita akan mencari rumus umum barisan aritmatika. Kalau suku pertama tadi adalah A, maka suku kedua adalah A tambah B. Kenapa? Lihat di sini. 1, 3, di sini 3. 3 didapat dari mana? 1 tambah 2. 1 itu adalah suku pertama. Suku pertama itu adalah A tambah B. B-nya itu adalah 2. Jadi U2 adalah A tambah B. Sedangkan U ketiga adalah U2 ditambah B. U2 tambah B. Lihat suku ketiga U2 tambah B. U2-nya berapa? 3. Bedanya berapa? 2. 3 tambah 2, 5. Maka U3 adalah U2 ditambah B. U2 kita dapat di atas tadi, U2 adalah A tambah B. Maka U2 kita ganti jadi A tambah B. A tambah B ditambah B, maka jadinya A tambah 2B. Jadi B-nya kan ada 2 nih. Kalau U4, U3 ditambah B. U3 tadi apa di atas? U3 adalah A tambah 2B. A tambah 2B ditambah B jadinya A tambah 3B. Nah, U5, U4 tambah B. U4 di sini adalah A tambah 3B. Kita ganti ini. U4 kita ganti jadi A tambah 3B. Jadi sama dengan A tambah 4B. 4B didapat dari mana? 3B tambah B. Jadi U5 sama dengan A tambah 4B. Lihat polanya. U3 A tambah 2B. Sini 3, di sini 2. U4 A tambah 3B. Di sini 4, di sini 3. U5 A tambah 4B. Di sini 5, di sini 4. Maka kalau nanti misalnya saya tanya U7, maka A tambah berapa B? 6B. Jadi kalau di sini 7, di sini 6. Selalu berkurang 1. Jadi kalau ditanya U100, maka nanti jadi A tambah 99B. Karena apa? Karena 100 dikurang 1 itu 99. Maka rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Kalau di sini N, maka di sini N kurang 1. Berkurang 1. Jadi kalau dia U10, maka jadi A tambah 10 kurang 1, 9B. Itu dia. Jadi harus paham dulu. Jadi kalau ditanya U15, maka jadi A tambah 15 kurang 1, 14B. Itu dia. Oke, kita lihat contoh soal. Tentukan suku ke-15 dari barisan 2, 6, 10, 14. Tentukan suku ke-10 dari barisan 3, 8, 13, 12. Oke, kita lihat barisannya 2, 6, 10, 14. A-nya berapa? A itu suku pertama, A-nya 2. B-nya itu kita kurang saja, 6 kurang 2, 4. Kalau ditanya suku ke-15, maka suku U15 sama dengan A tambah 14B sama dengan A tambah 14 kali 4. 4-nya didapat dari mana? Ini dia tadi. 6 kurang 2 sama dengan 4. 2 tambah 14 kali 4, 56. 2 tambah 56, 58. Maka suku ke-15-nya adalah 58. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan suku ke-10 dari barisan 3, 8, 13, 18. Nah, barisannya 3, 8, 13, 18. A-nya 3, B-nya kurangkan saja. 8 kurang 3, 5. Maka ditanya U10. Maka U10 sama dengan, kalau 10 di sini jadi 9B. A tambah 9B sama dengan 3 tambah 9 kali 5. A-nya 3. Nih, B-nya 5. 9 kali 5, 45. 3 tambah 45, 48. Oke, sampai sini saya harap kalian paham. Kalau untuk barisan turun bagaimana? Nah, perhatikan. Misal saya punya barisan berapa ya? 30, kemudian 26, kemudian
22, dan seterusnya. Ini kira-kira kalau saya tanya, tentukan U20 misalnya. Tentukan suku ke-20-nya. Kita identifikasi dulu. A-nya berapa? A-nya 30. B-nya berapa? B-nya didapat dari mana? 26 kurang 30. Jangan terbalik ya. 26 kurang 30. Berapa ini? Minus 4. Maka U20 sama dengan, kalau A tambah, kalau 20 kurang 1 berapa? 19. B. A-nya berapa? 30. Tambah 19 kali minus 4. Berapa? 30. 19 kali minus 4. 9 kali 4, 36. 6 simpan 3, 4 kali 1, 4. Tambah 3, 7. Minus 76. Berapa? Jadinya minus 46. Itu dia. Pembelajaran kita hari ini. Untuk soal akan menyusul. Kemudian kalau ada yang mau ditanya, silahkan bertanya di grup WA masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.